Kayaknya apa yang terjadi di parpol gitu, yang menimpa parpol bakal sulit ya untuk diobatin gitu. Salahnya kalau semua diambil sama pemerintah dalam konteks ini, kemudian Golkar, partai apapun itu kayaknya tinggal tunggu waktu ya. Iya. Dan cara ini sudah diperkenalkan Jokowi dan menurut gua akan dilanjutkan dan dipertebal sama Prabowo kayak ini. Suatu waktu lu nggak sejalan sama gua, tinggal buka, entah itu jadi tersangka korupsi atau apapun itu. Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Firdika Rizky Utama dan Lutfia Harizwandini. Panjang banget. Ya, gimana Bro. Pi, kehidupan? Enggak sih, sebelum lu tanya gue pengen nanya lu dulu. Gimana kehidupan lu, Fir? Wow, gua mah selalu seru. Ya, gue ya udahlah nikmati aja kali ya. Nah, culun. Ya udah, BTW Fir, kita hari ini mau ngomongin apa? Ngomongin apa ya? Bingung gua. Gini-gini aja gimana? Apa? Kayu. Kayu. Ini Oh, dari kayu nih. Ini Ya. kayunya kayu jati apa kayu beringin ini? dulu kayu beringin tuh. Udah Bisa kali. Beringin lu nggak pernah denger apa furnitur itu bukan cuma dari jati ya, kayu beringin juga bisa. Tapi biasanya kalau beringin ada kuntilanaknya gitu nggak sih, banyak? Justru itu ditebang sama tukang kayu kan. Tapi kuntilanaknya bakal menghantui tukang kayu nggak tuh? Oh, nggak tahu kalau itu. Ini ngomongin tukang kayu dan beringin. Apa? Oh, beringin. Golkar, kita ngomong Golkar. Kita ngomongin Golkar. Ih, Bu, bridgingnya agak kaku gini nih. Aduh, Nggak nggak apa-apa. biasa. Jarang bergaul sama anak muda gue. Ya, Oh, berarti yang itu tua. muda juga, tapi Pas hari tua ya. mudanya mid gitu. Mudanya muda mid gitu. Maksudnya, ya, Oke, mature ya. ya lebih muda tapi mid. Oke, lanjut. Tadi Apa? ngomongin beringin, Fir. Rame Belakangan, ya. Iya, lagi rame nih. Kan ketua umum Golkar itu mengundurkan diri kan, Ya. lewat video gitu kan. Nah, kalau dia sendiri sih mengakui bahwa itu memang keinginan dia secara pribadi gitu kan. Tapi sebelum-sebelumnya ternyata ada dinamika yang sebenarnya nggak semua orang tuh begitu mengulik gitu loh, Fir. Apa tuh? Ya, sebelum ngedalamin itu, gue nanya dulu ke Firdi nih. Soal Erlangga mundur dari Golkar, itu lu lebih percaya bahwa dia memang itu keinginan sendiri atau ada hal lain di balik itu? Mungkin ada energi atau kekuatan dari luar yang membuat dia Kalau gue yakin sih Erlangga bisa mundur dengan bebas. Yang nggak bisa mundur itu kan Gus Dur ya. Maju aja dituntun apalagi mundur kan itu Gus Dur. itu Gus Dur ya, itu Gus Dur ya. Enggak gini. Tapi menurut gue apa ya, pengunduran diri Erlangga aneh sih. Kenapa? Karena secara prestasi gitu lah ya. Di Pileg kemarin Golkar kan peringkat 2 ya. Iya, kedua. 102 kursi kalau nggak salah. Sebelumnya berapa kursi? Ingat tapi pokoknya 78 ya hampir signifikan lah ya, kenaikannya itu satu. Yang kedua, Erlangga juga salah satu apa ya, Golkar ini kan salah satu partai pendukung Prabowo Gibran yang hari ini menang dan ya yang direstui sama Jokowi lah ya. Jadi kan kayaknya aneh nih, kenapa secara Pileg dan Pilpres menang kau tiba-tiba dia mundur. Gue sih ngerasa ini aneh, nggak wajar aja dalam situasi dia menang gitu, kecuali dia pengen seolah-olah jadi filsuf atau jadi negarawan membawa gitu, kemenangan lagi gitu. menang mundur gitu. Jadi diingat saat di puncak-puncaknya. Kan gue rasa politisi Indonesia tuh nggak punya pikiran kayak gitu sih. Tapi dia bilang gini, ngeklaimnya Apa? gini, dengan dia mundur, dia bilang menyelamatkan keutuhan partai. Demi keutuhan partai gitu. Nah, Berarti kalau dia tetap di situ, berarti nggak utuh nggak gitu. utuh, berarti ada nggak tahu faksi sih, kan? ada faksi mungkin ya. Nggak iyalah tahu juga. banyak faksi lah. Golkar kan dari sejarahnya juga kan dari berbagai macam golongan kan di situ. Dan gue lupa lagi apa Soksi ya. Yang kalau Soksi kan PKI kan buruhnya ada wakil buruh, ada wakil tani, apa lupa lah gitu namanya di apa pembentukan sejarahnya sampai Orde Baru kan masih ada utusan golongan-golongan yang ada di Golkar kan. Gitu. Nah itu. Jadi kalau sekarang kan trennya udah hampir nggak ada ya, walaupun ada gitu ya. Tapi mayoritas kan pengusaha dan politisi nih di Golkar terkenalnya. Nah menurut gue sih faksi-faksi itu yang ya pengusaha terutama yang mungkin berbeda jalan atau berbeda pendapat dengan Erlangga. Makanya kemudian kenapa Erlangga itu bilang ingin menjaga keutuhan Partai Golkar. Jadi ya mungkin Erlangga
eh ya seolah logo untuk apa? Untuk mundur itu satu sisi. Tapi gua rasa ada hal lain juga kan. Dia kan punya kasus hukum kan. Iya, kasus hukum. Nah, iya gue juga inget nih, Fir. Seinget gue tuh tahun 2023 ya, bahkan sebelum pemilu itu ada wacana munaslup. Karena Erlangga itu kan nggak bisa mencalonkan dirinya sebagai wapres atau capres kan. Terus juga dianggap nggak bisa mengerek elektabilitas partai gitu kan. Nah, tapi kemudian ketika dia bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju gitu kan, akhirnya ternyata bisa gitu membawa Erlangga tuh bisa membawa partai Golkar tuh ke yang tadi lu bilang tadi secara elektabilitas peringkatnya kedua gitu kan. 102 kursi. Nah, terus memang dari yang tadi lu bilang juga soal kasus ya. Nah, gue tuh bingung ya, dari internal partai itu memang ada dorongan untuk munaslup. Tapi kemudian di saat yang hampir bersamaan ada tadi dugaan soal dia terlibat dengan kasus pengadaan minyak sawit katanya. CPO. Di CPO itu. Iya, kalau ingat dulu 2022 di awal-awal kan harga minyak naik. Minyak goreng naik banget ya. Iya. Nah, terus jadi dia mafianya. Bukan. Aduh, nggak tahu ya. Juga udah bener itu. Nggak tahu ya. Nah, terus lucunya itu ketika nggak lama dia Golkar gitu mendukung Kim, kasus yang tadi soal korupsi tadi tuh meredup gitu, Fir. Nah, terus yang munaslup juga cenderung turun juga. Nah, terus tapi sekarang katanya nih dari laporan Tempo baru-baru ini ternyata sebelum Pak Erlangga itu mengundurkan diri, Sabtu malam, Jumatnya itu dia ketemu Pak Jokowi. Kemudian Sabtunya itu tukang kayu ya. Nggak tahu apa tuh yang dibahas gitu. Terus setelah itu Pak Erlangga ngedapetin ini surat pemanggilan dari Kejaksaan Agung. Pendik. Nah itu katanya. Jadi ini gaya Jokowi ya, ancam ya, Sandra ancam, Mas Sandra ancam. Tapi masalahnya kan dia udah menang, apalagi yang dibutuhin, Pi. Kalau dulu misalnya diancam gara-gara ada masih bimbang antara dukung Indonesia Majunya Prabowo atau PDI ya kan, atau bikin poros lagi gitu. Itu kan masih udah nih, lu nggak nurut, kalau lu nggak nurut lu akan gue panggil kan, misalnya gitu ya. Ancaman kayak diancam gitu. Kan disandra, terancam, udah nih oke. Selesai. Terus yang kedua, masalahnya ini dia menang, terus kenapa? Ini ada kaitannya nggak sih, Fir, sama wacana kemarin tuh yang soal Pak Jokowi katanya mau ngambil alih Golkar. Kan sebelumnya sempat ramai juga tuh setelah pemilu kan. Katanya juga mau dibikin furnitur, mebel. Bukan, koalisi permanen gitu kan. Kalau mau bikin koalisi permanen di pemerintahan kan katanya Pak Jokowi harus. Dia terinspirasi Trotsky itu, koalisi revolusi permanen. Komunis juga dong. Aduh gimana ini? Ya terus yaudah itu. Ya oke, koalisi permanen. Iya ini kan katanya kalau untuk membentuk koalisi itu menjadi wadah untuk Pak Jokowi yang nanti lengser jadi presiden kan. Dia butuh kan. Butuh wadah katanya. Biar kalau udah lengser jadi presiden tetap punya pengaruh di lingkaran elit. Kan Pak Jokowi kan emang gak baik-baik kan sama PDIP kan katanya gitu. Terus kayaknya dia memang butuh kendaraan untuk mempertahankan pengaruhnya meskipun dia udah lengser gitu, Fir. Apalagi anaknya kan masuk ke siapa? Itu Gibran sama Kaisang mungkin OTW. Tapi gue lihat kemarin ininya di sosmed muncul rame deklarasi untuk Gibran. Tapi katanya yang kalau dari media ya paling enggak ada beberapa nama, tapi yang paling enggak ada 2 nama yang menguatkan. Satu Kanda Bahlil. Lu ntar kayak Mas Haris sama Mbak Fathia loh di kan emang panggilannya kan udah kan HMI, kan sih. senior. Iya juga nggak masalah ya. Lah kecuali gue bilang itu Lord, bilang enggak kan, ini kan Kanda. Oke. Yang satu lagi Agus Gumiwang kan, Menteri Perindustrian ya. Nah ada dua kandidat ini, tapi sejauh mana misalnya 2 kandidat ini bisa melayani Pak Jokowi atau katakanlah jadi proksi Jokowi kalau misalnya Jokowi butuh apa-apa? Iya butuh partai. Kan nggak mungkin, menurut lu mungkin nggak sih Jokowi tiba-tiba yang bukan anggota Golkar tiba-tiba menjadi ketua umum partai Golkar, bahkan di zaman Soekarno lagi, di zaman Soeharto
tidak ada orang luar yang menjadi ketua umum Golkar. Dia harus orang Golkar. Itu kalau Di zaman Soeharto loh, mbahnya Golkar itu. mbahnya Golkar ya. Kalau menurut gue sih gimana ya, sebenarnya banyak kemungkinan juga sih Fir. Bisa aja kan dia ngedorong siapa nih PLT-nya yang sekarang nih, katanya PLT, mau apa Pak Agum ya? Pak Agus Gumiwang yang bakal dijadiin katanya inisial AA itu ya, mungkin ya Pak Agus ya. AA kayak merek buku. Iya. Nah, terus ketika dia jadi PLT, ya mungkin nanti yang bakal didorong buat jadi ketua ya itu kan. Terus Mas Bang. Terus nanti kalau nggak ini kalau udah jadi, ya berarti kan PLT terus Munaslup. Iya Munaslup. Yakin lo Jokowi? Gak tahu sih. Kalau gue sih ngelihat dinamika sekarang, hampir PSI aja 2 hari Kaisang masuk bisa jadi ketua kan. Golkar juga nggak mungkin menutup kemungkinan sih. Kalaupun nanti semisal Pak Jokowi saat ini nggak jadi ketua, mungkin di periode selanjutnya bakal jadi proksi gitu ya. Iya bisa itu jadi. sih Kalau Bahlil lanjutin. Iya sih yang tadi lu bilang, sepakat gua. Kaisang aja 2 hari gitu ya. Bisa. Terus kemudian MK aja, konstitusi itu bisa diubah kan, aturan MK kan soal apalagi cuma partai. Partai doang. Partai itu partai besar. Ini menurut gua sangat buruk gitu buat Golkar sendiri. Kenapa? Karena Golkar dan juga partai politik, karena Golkar kan salah satu partai politik yang paling modern saat ini ya di Indonesia. Dia tidak bergantung pada satu figur, tapi ini juga jadi PR. Kenapa? Karena partai kita ternyata mudah diintervensi. Kenapa? Karena ketua umumnya itu biasanya menjadi personifikasi partai, jadi pemilik. Nah, di Golkar ini nggak satu, tapi ada beberapa elit yang jadi punya pentolan gitu ya. Iya, dari lu bilang jadi pentolan, jadi aristokrat gitu lah ya. Kalau di jangan nanti. Enak lagi ya. Gitu. Jadi sebil aja. Enggak. Jadi kalau lu baca Orwell, all animals are equals, but some animals are more equals than others. Jadi yang tertingginya nih lah ya. More equals. Iya, lebih setara dibandingkan yang lain kan. Jadi ada kelompok ini yang besar-besar ini, yang senior juga gitu, yang berpengaruh secara ekonomi dan politik, jadi bisa mengamankan logistiknya. Ya, gua rasa ini jadi presiden buruk ketika sebuah partai bisa diintervensi gitu sama penguasa, apalagi nih partai besar yang punya roots-nya sangat kuat gitu ya, jumlah massa yang besar. Tadi yang tadi kita bahas, dia peringkat 2. Nah, masalahnya ketika partai-partai ini jadi dimiliki satu personifikasi dari ketua umum atau bahkan jadi sekelompok orang, ini sangat rentan untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Karena gue baca nih, biar terlihat intelektual lah ya, kita harus ngutip buku nih. Gue baca punyanya siapa nih? Oh iya, tadi ini yang nulis itu Robert Michaels. Dia nulis bukunya, salah satu di chapternya itu Iron Law of Oligarch tahun 1911 ditulisnya. Nah, dalam kasus Golkar, gua ngutip ya, Michael Phelps nyatakan bahwa setiap organisasi, terutama yang berskala besar seperti partai politik, terdapat kecenderungan kekuasaan akan terkonsentrasi pada segelintir elit yang kemudian mengendalikan seluruh organisasi sesuai dengan kepentingan mereka. Ini kan nggak unik ya? Nggak unik, bener. Kenapa? Karena di Indonesia tadi gue sebutin kan, misalnya PDI Perjuangan punya Bu Megawati. Iya, Mega dan anaknya SBY dengan keturunannya AHY dan lain-lain. Jadi gampang nih kalau misalnya ini udah 1, 2 terutama yang satu ya, yang monolitik gitu, yang kalau dia punya kasus ini gampang untuk dikunci, tersandra. Yang itu kedua juga yang sekelompok juga sama, tinggal manfaatin aja kelompok yang merasa dirugikan, faksi yang dirugikan oleh kebijakan ini, atau dia punya persaingan, didorong lah. Ya ini kan kayak Belanda ya, Divide et Impera, ya, dorong untuk beradu, yang siapa yang punya kepentingan di belakangnya akan menang, dia akan menguasai lanjutnya. Ini kan nggak bagus buat partai politik dan juga nggak bagus buat demokrasi, karena ternyata partai politik lagi-lagi ini hanya serving untuk kekuasaan, nggak pernah ngomongin rakyat. Dan tidak ada transparansi. Misalnya
kayak gitu kan kita nggak tahu nih apa proses misalnya pendanaan partai politik, bagaimana pengeluarannya dan segala macam itu kan nggak akuntabel. Iya, tidak transparan, tidak bisa juga dilihat, bahkan tidak ada pengawasnya sendiri kan. Iya Bahkan lagi. kalau kalau lembaga-lembaga negara lain kan ada misal pengawasnya. Yang diawasi aja bisa korupsi, Korupsi, apalagi yang tidak diawasi. Itu kan Iya. jadi super body banget partai politik, dan itu bahaya sih. Ya diambil sama satu dua kelompok atau satu orang, dan kemudian dia bisa menguasai semuanya, infrastruktur partai dari atas sampai bawah sampai tingkat ranting itu bisa sangat dikendalikan. Iya. Dan lagi-lagi kok rakyat ya cuman dijadiin ini aja, objek aja 5 tahunan. 5 tahun. Padahal partai politik kan punya tugas juga, satu sebagai pendidikan politik terhadap melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat. Yang kedua misalnya dalam konteks demokrasi ya tadi pengkaderan. Yang kedua dalam konteks demokrasi adalah bagaimana dia bisa jadi penyeimbang atau jadi pendukung pemerintah. Salahnya kalau semua diambil sama pemerintah dalam konteks ini, kemudian Golkar atau partai apapun itu kayaknya tinggal tunggu waktu ya. Iya. Dan cara ini sudah diperkenalkan Jokowi dan menurut gua akan dilanjutkan dan dipertebal atau bahkan dipermanenkan sama Prabowo kayak ini nih. Karena udah ada presidennya. Gua percaya itu. Iya, jadi ya gampang aja siapa yang yang punya tindak oke, boleh lu misalnya punya kasus, lu bikin apapun terserah, gua kunci, tapi gua punya kartu lu, suatu waktu lu nggak sejalan sama gua, tinggal buka, entah itu jadi tersangka korupsi atau apapun itu. Ada yang kedua misalnya dibenturkan dengan faksi yang lain di partainya untuk diambil alih, atau dalam konteks misalnya PKB PNU yang sebelumnya kita ngobrolin, itu kan terlihat juga kan bagaimana NU dibenturkan sama PKB kan, PBNU. Iya. Okay. Wah, itu belakangan tuh emang kayak lagi rame banget gitu sih, Fir. Bukan cuma Golkar tadi lu udah bilang, terus PKB, PBNU, terus PDIP, terus kayaknya kalau Demokrat sama PAN nggak begitu signifikan ya soal gesekan yang di dalamnya ya. Apa? Karena mereka menurut dari awal. Berarti yang kurang menurut, aduh gimana ya? Nggak ada. Hari ini misalnya tersisa baru PDI Perjuangan yang rasanya masih sakit hati gitu dan tampaknya mau jadi oposisi. Tapi juga gue rasa analisis gue bilang bahwa nggak bisa nih PDIP akan jadi oposisi seperti di zaman SBY. 2 periode dia sendirian gitu ya. Satu karena logistik dan lain. Yang kedua dendamnya dia atau ributnya dia karena adalah dengan Jokowi. Kalau misalnya Jokowi pengaruhnya sudah lemah di pemerintahan selanjutnya, bukan nggak mungkin PDI Perjuangan akan masuk ke dalam juga kabinet. Kalau misalnya kayak gitu, Fir, gimana ya? Ini kayaknya apa yang terjadi di parpol gitu, yang menimpa parpol bakal sulit ya untuk diobatin gitu. Terus nanti kalau misalnya kayak gitu, apakah Indonesia bakal gimana ya? Kok gue ngeliatnya agak pesimis tapi optimisme sulit gitu. Kalau menurut lu gimana? Menurut gue sih kalau misalnya ini yang diperlukan sebenarnya ini udah lama kayaknya ya, udah banyak cendekiawan atau ahli-ahli politik di Indonesia menyatakan bahwa kita harus mereformasi partai politiknya. Partai politiknya karena sejak reformasi tahun 98 salah satu yang tidak menjalani reformasi politik adalah partai politik. Yang tadi kekuasaan terpusat satu orang, ya misalnya terpersonifikasi, misalnya Imin dengan PKB-nya, terus siapapun itu jadi tokoh kan. Sebenarnya Golkar ini cukup bagus, cukup modern kalau kalian baca David Riff gitu, sejarah Partai Golkar, bagaimana bertransformasi Golkar di utusan golongan yang ikut pemerintah tapi tiba-tiba menjadi challenge pemerintah di tahun 60-an. Terus lalu organisasi yang sangat anti partai, makanya partai difusikan jadi cuma 2 di zaman Orde Baru. Tapi kemudian setelah reformasi dia bertransformasi dari yang anti partai menjadi partai politik. Itu sangat menarik untuk dilihat sebenarnya bertransformasi. Tapi lagi-lagi ketika bertransformasi tapi orang-orangnya juga orang-orang lama.
Iya, nggak berubah ya. Iya, masih misalnya ketuanya waktu itu yang menyelamatkan Golkar adalah Akbar Tanjung, bisa dibaca misalnya di disertasi Akbar Tanjung tuh. Udah dibuka juga. Dia nulis sendiri tentang Partai Golkar, disertasi ya, bagaimana dia menyelamatkan. tentang dirinya. Iya, tentang dirinya. Narsis banget ya. Subjektivitasnya gimana itu? Saya sudah menyelamatkan partai saya. Iya gitu. Jadi sistem reformasi yang ingin keterbukaan apa segala macam itu tidak terjadi di partai politik. Makanya yang mesti direformasi sebenarnya Dewas ini adalah partai politik. Tapi apakah mereka mau mereformasi dirinya sendiri? Gua rasa enggak. Itu tergantung. Ditambah lagi dengan mereka punya banyak kasus, misalnya ketua partai politiknya, misalnya menteri di era Jokowi yang kedua kan rata-rata menterinya adalah ketua umum partai politik kan, kecuali misalnya PKB yang Caimin di DPR kan. Tapi semuanya Jokowi kan selalu bilang saya punya data intelijen, kita tahu semua jeroan-jeroan partai dengan sebuah ancaman. Iya sih, ancaman. Tapi itu kalau misalnya partai tetap ada sebenarnya nggak masalah kan. Sebenarnya yang masalah tuh kayak sistem yang ada saat ini nggak sih, Fir? Kayaknya antara partai kemudian adalah bagian dari situnya kan. Dia pembuat juga. Kalau seandainya nih, kan tadi kan lu juga nyinggung soal gimana ketua partai akhirnya tuh jadi menteri kan. Dan sebenarnya kan partai juga kan sebagai ini ya wadah yang memungkinkan kader masuk ke legislatif tuh. Jadi ada di legislatif, ada di eksekutif. Dan itu karena ada dua-duanya. Jadi nggak ada check and balances kan. Udah gitu. Makanya bikin partai apa? Ya, terus kita gabung gitu. Sama aja nggak sih kalau sekarang partai itu udah banyak banget gitu, Fir. Ada berapa tuh? 18 kan di nasional gitu. Belum yang ada di Aceh gitu, di Otda gitu. Terus gimana untuk reformasi ini gitu dan situasinya sekarang udah memusat banget gitu kekuasaan gitu, Fir. Gua mencatat nih gimana cara. Ada harapan nggak sih? Kalau cara reformasi politik gue nyatet juga, nggak tahu ini akan diterbitin di mana atau tidak terbit. Pertama gue rasa untuk mereformasi partai politik itu yang pertama regulasi yang ketat sih terhadap pendanaan partai hari ini. Gue nggak tahu di Indonesia partai dibiayai negara atau apa. Nah itu kan harusnya ada laporan keuangan dan segala macam. Lu melihat itu nggak ada BPK meriksa itu enggak. BPK-nya juga kan bagian dari ini juga. Makanya semua nggak jelas. Yang kedua adalah memperkuat mekanisme akuntabilitas internal dari lu bilang. Jadi pemimpin partai itu nggak bisa tunduk aja sama kekuatan eksternal dan membandingkan konstituennya. Harusnya itu sih. Tapi kan mana mau mereka merugikan dirinya sendiri. Oh my god. Terus negara mau. Iya, kalau misalnya gue di bagian partai, karena gue punya idealisme. Ngomong idealisme, Fir, dari sekian partai yang ada tuh yang paling tidak dia sangat ideologis gitu, nggak begitu. Nggak tahu kalau idealisme ya misalnya aneh idealisme tolak ukurnya apa juga. Gue juga sempat nulis antara idealisme dengan pragmatisnya, terutama yang belakangan kan 3 lah ya partai pengusung perubahan waktu itu, PKS, Nasdem sama PKB. Yang dirasa ideologis menantang pemerintahan Jokowi kan dari dulu PKS. PKB, Nasdem ini kan cenderung pragmatis. Tapi masalahnya hari ini pun PKS dalam konteks Pilkada Jakarta gitu, tadinya sudah mengusung Anies, nggak tahu gimana lobbynya gitu ya. PKS kayak gue nggak ada hampir tidak ada masalahnya gitu. Dibandingkan PKB, Nasdem atau segala macam kan dia bisa diancam. PKS gue nggak tahu gimana, atau mungkin ancamannya adalah kembarannya PKS siapa nggak Gelora. Jadi Gelora. Kan kalau dalam cara politik gitu kan ya udah tinggal bikin aja kembarannya. Terus hancurin gitu lah ya, terbelah konstituennya segala macam. Tapi ternyata PKS yang kalau lihat konstituennya kayaknya nggak mau kan di pemerintahan, apalagi pemerintahan yang didukung Jokowi. Tapi kemudian kemungkinan akan masuk Kim Plus. Jadi tinggal PDI Perjuangan sejauh ini yang rasanya masih di luar, dan itu sulit untuk jadi oposisi karena di Indonesia pemenang akan mengambil segalanya kan. Aduh iya lagi. Gimana ya? Kue kekuasaan, proyek ini, proyek itu akan sulit untuk orang yang berada di luar pemerintahan, kecuali
Tadi lagi kondisinya beda nih PDI Perjuangan di masa 2004 sampai 2014 dengan kondisi hari ini. Sekarang kayaknya lebih apa ya? Lebih ugal-ugalan gak sih? Kayak ngelihat sekarang tuh Jokowinya iya, Jokowinya ya. penguasanya iya lebih. Apakah akan ada episode baru terkait Kuda Banyak Tuli? enggak. Banyak orang mengira Jokowi akan menjadi lame duck ya, bebek lumpuh. Tapi gua rasa sampai ya harusnya tinggal 2 bulan lagi kan adem ya. Ini ternyata Jokowi masih punya pengaruhnya. Mau reshuffle? Iya, masih punya pengaruh kan. Iya Jadi sih. dia tidak mau menjadi bebek lumpuh ya, lame duck gitu istilahnya. Mungkin dia belajar dari SBY yang setahun sebelum peralihan kekuasaan udah banyak dicuekin. Ternyata Jokowi ini mampu untuk tidak menjadi bebek lumpuh itu. Ya dia mengonsolidasikan asetnya dia. Kalau kata editorial Tempo, hasrat atau libido kekuasaan untuk tetap berkuasa sangat besar. Kalau baca editorial Tempo hari ini tanggal 13 Agustus. 13 Agustus. Kalau kata libidonya gue sih yang paraphrase. Betul ya, Fer. Satu lagi nih pertanyaan nih, Fer. Tadi kan kita ngomongin minum dulu dong, minum. Yaudah. Nih nggak ada iklan sih, harusnya ini. Ada. Orang nggak akan mau Enak berani. banget. Buah, coba misalnya sebutkan enak nih jus buah. Kan ada air minum. Apa? Air rebusan kali ya. Tadi apa? Oh iya, ini ngomongin soal intervensi tadi, Fir. Sebenarnya tuh emang nggak bisa dipungkiri gitu ya, kekuasaan tuh akan mengintervensi ya tadi partai politik supaya buat mengonsolidasikan kekuasaannya kan. Tapi itu sejauh mana itu dibolehkan gitu? Ada batasnya nggak sih? Kalau dia lah nggak ada lah, nggak boleh lah intervensi. Oh iya. Iya, kan harusnya dia secara teori demokrasi ya udah biarkan mereka berjalan sendiri-sendiri. Karena harus ada penyeimbang kan, yang tidak masuk kekuasaan atau yang kalah biasanya akan menjadi penyeimbang kekuasaan. Check and balances biar rakyatnya juga bisa melihat nih, ternyata wakil gue juga bener kok kalau ada hak-hak atau keputusan atau produk politik misalnya kebijakan apa atau undang-undang apa, mereka yang merasa tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat ini akan disuarakan oleh para wakil ya, penentang penyeimbangnya. Jadi pemerintah nggak bisa seenaknya. Harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Dan demokrasi kita juga kan presidensial tapi multipartai. Gimana loh presidensial tapi coba bisa baca disertasinya Mas Jayadi Hanan gitu. Sistem presidensial multipartai di Indonesia. Jadi agak aneh. Jadi tuh sebenarnya kita harus mengambil presiden gitu terutama. Jadi harus mengambil banyak koalisi untuk pemerintahannya stabil agar undang-undang atau apapun itu yang dibutuhkan lolos di legislatif. Jadi legislatifnya tinggal tukang stempel aja. Nah masalahnya PDI telat menyadari itu. Baru 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir lah baru menyadari dan 6 bulan rasanya bahkan karena dalam setahun terakhir juga mereka masih berharap Jokowi bisa mendukung, atau jangan-jangan dulu ini adalah yang dirancang oleh Jokowi bersama PDI untuk PDI atau jangan-jangan ya tapi kemudian malah PDI di PHP-in sedikit berubah lah. Dan masalahnya PDIP tidak punya exit plan. Gitu. Tapi ya tetap gimana pun itu tetap kita harus kritik karena cara-cara untuk melumpuhkan demokrasi itu tetap harus kita kritik kan. Kita harus bahkan kecam lah ya, bukan cuma kritik karena udah mengecam terus ya. Iya, karena kenapa? Karena demokrasi ya kita ini kan 98 adalah udah firm gitu untuk melakukan demokrasi. Kalau di zaman Orde Baru kan demokrasi kayak lagi sekolah ya. Gitu ya. Belajar gitu ya, belajar demokrasi gitu walaupun menangnya udah tahu gitu ya. Siapa tanpa ada survei dan segala macam, kepuasan publik tinggi. Udah tinggi ya. Nah, kita mau belajar demokrasi yang lebih advance. Nah, jaga supaya bagaimana tidak mundur lagi. Masa lu udah kelas 10 tiba-tiba drop jadi kelas 7 kan nggak mungkin kan? Ya ini. Iya, harusnya kan gitu kan. Ideal tapi kok malah turun kan itu. Atau ya pembelaannya gini aja, gue selalu bilang kalau demokrasi itu kayak mitos Sisyphus, mendorong batu turun lagi. Nah ketika kita mendorong misalnya 98 indeks demokrasi kita 6 dorong, tugas generasi kita atau di bawah kita itu menjaga demokrasi
agar ketika turun tidak menyentuh 6 lagi atau bahkan di bawah 6 ya, minimal 6,5 atau 7 lah ya. Jadi naik lagi terus turun lagi, harusnya sih seperti itu. Gitu. Kalau sekarang tinggal generasi lu nih, generasi Z. Lu juga. Wah, enggak, generasi gua mah enggak, lu tukang mengeluh. Kan generasi Z juga banyak kok yang mengeluh di medsos. Cemen generasi Z. Sorry. Gua udah kecam. Gue ngelihatnya kayaknya ke depan perlu ada partai gak sih? Jadinya gue ngeliat kayak gitu. Iya, harusnya waktu itu sempat ada gitu ya, partai baru, anak muda, punya prinsip-prinsip yang di awal ya, kayak partai menjanjikan Solidaritas Indonesia. Lu mau menyebut lu siapanya Rahman Doleng? Partai Solidaritas. Kader ya. Aduh. Sama Rocky ya, kader juga ya. Gue hidup di zaman kapan, Bir, masalahnya? Terus. Kan kader. Iya, sayangnya ternyata tampilannya aja anak muda, ternyata sikap pemikirannya ya orang tua, mengembik kepada kekuasaan, membebek sama kekuasaan. Kalau cuma membebek, bebek lebih jago daripada lu. Jangan-jangan anak mudanya juga nggak bisa bergerak juga sih gara-gara si itu bisa, orang tua itu. Iya, itu jadi PR bersama, terutama angkatan dulu nih 98 juga, itu bagaimana menyadarkan sejarahnya. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Sampai jumpa. Salam Indonesia.